Di depan kalian sudah ada jenis-jenis dioda. Di video ini akan kita bahas lengkap tentang jenis-jenis dioda. Simak terus. Seperti yang kalian lihat tadi, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dioda. Tetapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih jauh, saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa dicocol juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update kami terbaru seputar dunia elektronika. Oke, jangan lupa subscribe dan cocol juga tombol loncengnya. Yang pertama adalah dioda PN junction. Dioda ini bentuknya seperti ini, dia relatif kecil. Dia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Untuk anodanya di sini pada kaki yang tidak ada garisnya. Kalau ini kan ada garis putih. Nah, yang nggak ada garis putihnya ini dia adalah anoda, dan yang ada garis putihnya dia adalah katoda. Dioda ini digunakan untuk penyearah. Dioda PN junction ini memiliki berbagai ukuran, yang intinya semakin besar ampere yang digunakan maka ukurannya semakin besar. Nah, untuk dioda PN junction ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, video lengkapnya ada di pojok kanan atas. Kalian bisa klik link video tersebut. Yang kedua adalah dioda kiprok. Dioda kiprok itu seperti ini. Dioda kiprok ini adalah dioda PN junction. Dioda PN junction yang seperti ini, yang disusun secara bridge. Jadi kalau kalian memiliki dioda PN junction yang kalian susun secara bridge, kalian bisa menggantinya menggunakan dioda kiprok. Nah, dioda bridge ini memiliki 4 kaki tentunya agar dia sama dengan dioda PN junction yang disusun secara bridge. Nah, untuk dioda bridge ini akan kita bahas pada video lain. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sama dengan dioda bridge, fungsinya adalah sebagai penyearah gelombang penuh. Dioda bridge itu simbolnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dioda zener. Dioda zener ini bentuknya lebih kecil daripada dioda-dioda lain. Dioda ini warnanya sedikit merah, ada hitamnya. Untuk hitamnya di sini adalah katodanya. Sedangkan yang merah di sini otomatis adalah anodanya. Untuk simbol dari dioda zener adalah seperti ini. Dia berbeda sedikit dengan saudaranya dioda PN junction. Pada simbol katodanya ada seperti sayap gitu. Nah, karena dioda zener ini dapat memberikan tegangan referensi yang stabil, maka dioda ini banyak digunakan sebagai pengatur tegangan atau voltage regulator pada power supply. Karakteristik dari dioda zener ini adalah dia dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik pada saat mencapai titik tegangan breakdown-nya. Namun pada saat forward bias atau bias maju, dioda zener ini dapat menghantarkan arus listrik seperti dioda normal pada umumnya. Yang keenam adalah LED. Kalian pasti sudah tahu LED itu apa. Nah, LED atau light emitting diode merupakan jenis dioda yang memancarkan cahaya. LED atau light emitting diode merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya ketika kita berikan tegangan maju. LED ini memiliki 2 kaki. Cara yang paling mudah untuk membedakan mana anoda dan mana katodanya adalah kita lihat pada kaki yang terpanjang. Kaki yang terpanjang adalah anodanya, sedangkan kaki yang pendek adalah katodanya. LED ini dalam bekerja memiliki jenis dan spesifikasi yang berbeda, tetapi dalam pengaplikasiannya kita wajib menambahkan resistor agar LED ini tidak rusak. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Untuk simbol dari diode LED ini adalah seperti ini. Dia berbeda dengan saudaranya, yaitu fotodiode. Pada simbolnya terdapat panah keluar yang berarti dia memancarkan cahaya. Kalau yang fotodiode ini dia kan panahnya ke dalam, berarti dia menerima cahaya. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan aplikasi LED ini pada lampu penerangan rumah, lampu indikator, dan lain-lain. Berikutnya adalah dioda foto atau fotodioda. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas dioda sebagai output yaitu LED. Kalau sekarang dioda ini kita fungsikan sebagai sensor. Fotodioda adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Untuk penggunaannya ada juga yang sudah dalam bentuk modul seperti ini. Jadi kalian tinggal beli jadi saja sudah dapat. Untuk simbol fotodioda, pada simbolnya terdapat panah. Panahnya ke dalam berarti dia menerima cahaya.
berbeda dengan yang LED tadi, jangan sampai salah. Nah, sama dengan LED untuk menentukan anoda dan katodanya, kita tinggal tentukan saja yang mana kaki yang terpanjang. Kaki yang terpanjang ini adalah anoda, dan yang pendek ini adalah katodanya. Berikutnya adalah dioda Schottky. Dioda Schottky ini merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Dioda ini sekilas memang sama dengan dioda yang kita bahas sebelumnya, yaitu PN junction. Nah, untuk dioda ini pada arus rendah tegangan jatuh bisa sekitar di antara 0,15 volt sampai 0,4 volt. Tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang terbuat dari silikon yang memerlukan 0,6 volt. Dioda ini banyak digunakan pada aplikasi rectifier dan juga clamping. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dioda. Sebenarnya ada dioda yang masih belum kita bahas, yaitu dioda tunnel dan juga dioda varaktor. Tetapi saya mohon maaf karena saya sudah mencari ke sana kemari dan saya tidak menemukan komponen tersebut, yaitu dioda tunnel dan juga dioda varaktor. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang dunia elektronika, kalian bisa subscribe channel ini dan juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar dunia elektronika. Dan apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi, kalian bisa koreksi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya.